indah sekali dan di belakang saya sudah banyak sekali pengunjung yang turut mengunjungi pantai Kuta ya. Ini dia matahari yang berada di Monggo Pak Taufik. Baik, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Salam hormat saya kepada Ibu Dr. Edi Murwani ya, selaku Ketua Satgas Kandides, dan juga Bapak Dr. Muhammad Yusuf ya, selaku narasumber kita, dan juga Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Baik, ini merupakan bahasan yang sangat menarik sekali ya, membahas mengenai rokok dan sebagainya. Namun tadi sudah dibahas panjang lebar sebelumnya, dan di sini mungkin saya mengambil 3 bahasan utama ya. Yang pertama itu adalah potensi remaja. Jadi memang merokok ini memiliki dampak yang sangat luar biasa sekali, yang salah satunya itu adalah dampak pada remaja, di mana Indonesia itu adalah jumlah penduduknya yang sangat besar, yang diantaranya sebagian besar itu adalah kaum remaja. Jadi sangat disayangkan sekali ya jika para remaja menghabiskan waktunya dengan mengkonsumsi rokok yang mana akan berdampak pada kesehatannya ke depannya 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun ke depan, yang mana nanti Indonesia pun dipimpin oleh remaja-remaja saat ini seperti itu. Jadi ini merupakan bahasan yang sangat menarik sekali ya. Jadi ini tentu PR kita mungkin ya, PR kita dalam selalu memberikan sosialisasi, khususnya di sini tadi judulnya perokok pada remaja seperti yang sentral sekali, yaitu adalah yang pertama itu agen of change ya tentunya ya. Jadi harapannya generasi muda itu bisa membawa perubahan. Jadi paradigma yang salah itu bisa dibetulkan, seperti tadi yang sempat dibahas itu rokok elektrik. Oh ini loh rokok elektrik itu nggak apa-apa gitu, aman kok seperti itu. Nah kenyataannya itu masih berbahaya gitu loh, maksudnya masih berbahaya. Nah ini harapannya sebagai generasi muda itu dengan sosialisasi seperti ini, harapannya bisa menjadi agen of change, agen perubahan gitu, menyampaikan kepada lingkungan sekitar sebagainya bahwa merokok baik itu elektrik maupun tidak itu sama saja memiliki resiko seperti itu. Terus berikutnya peran generasi muda yang kedua itu social control. Jadi harapannya generasi muda itu mampu mengkondisikan lingkungan sekitarnya. Jadi dirasa lingkungan sekitarnya itu terdapat sebuah lingkungan yang memang proaktif. Nah harapannya di situ generasi muda itu bisa berperan untuk mengatasi kasus tersebut seperti itu. Tapi ya dengan harapan bahwa remaja itu tidak boleh merokok gitu. Bukan berarti bahwa lingkungan yang merokok bahwa remaja itu jadi ikut merokok seperti itu. Nah ini yang harus diantisipasi, karena faktanya memang ketika remaja tersebut berteman dengan sekumpulan perokok aktif ya biasanya itu ikut biasanya itu ikut untuk merokok. Nah ini yang harus benar-benar diantisipasi, karena peran generasi muda itu yaitu social control. Terus yang terakhir itu adalah iron stock. Jadi generasi muda itu nantinya akan membawa tongkat estafet ya, menggantikan generasi yang sudah ada dan menuju perubahan yang lebih baik. Jadi artinya itu nantinya generasi muda ini yang akan memimpin bangsa seperti itu. Jadi harapannya harus dipersiapkan sejak dini, baik itu secara akademik maupun secara kesehatannya pun juga perlu. Nah itu sih, itu yang pertama mungkin potensi remaja. Terus yang kedua itu memang dampaknya dari segi finansial. Nah ini memang merokok itu tak terasa ya, kalau misalkan sehari menghabiskan 2 pak, terus 1 bulan tinggal dikalkulasikan, terus 2 bulan, 3 bulan, 1 tahun, itu sangat disayangkan sekali. Bisa menghabiskan atau bisa dikatakan membakar uang lah istilahnya seperti itu, yang semula bisa buat sekolah misalkan atau kuliah selama 3 tahun, itu bisa habis tanpa disengaja dalam waktu 1 bulan misalkan kayak gitu. Nah ini harus diantisipasi bagi para remaja. Dan menariknya di sini adalah ininya ya, sudah ada dampaknya ya, resiko terkena penyakit kanker ini itu dan sebagainya, tapi faktanya kok nggak takut gitu ya. Faktanya kok tetap aja mengkonsumsi rokok, padahal di situ udah jelas tulisannya, udah jelas gambarnya dan sebagainya gitu kan. Apakah itu harus diganti? Biasanya orang Indonesia kan takut ini ya, takut rugi, takut akan uang. Mungkin bisa diganti aja, merokok dapat menyebabkan paru-paru menghabiskan 250 juta. Penyakit jantung menghabiskan 100 juta. Terus kematian menghabiskan 50 juta untuk biaya tahlil dan sebagainya. Mungkin seperti itu mungkin ya. Nah, jadi ini sebenarnya fenomena gitu loh. Jadi di bungkusan rokok itu sudah jelas tertera tulisannya, bahkan ada gambarnya 20% dari bungkusan rokok tersebut, tapi masih aja tetap seperti itu.